Assalamualaikum Pak Nopi. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Oke, ini mahasiswanya Marian. Iya Pak Maria ini nggak bisa ini ya, on cam ya, Hmm, biar lebih enak ya Pak ya. iya. Iya, Semester berapa dia nih? semester. Semester 8, Pak. Oh, iya lah. Bagus. Gimana Mas Rin? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Seperti inilah Pak. Apa nih di Mandalo apa di Macelana? Mendalo Pak. Oh, udah di Mandalo. Terlalu banyak rumah saya Pak ya. Gimana Mas Rin? Terlalu banyak kontrakan saya jadi Oh, iya. orang selalu memastikan Pak saya di mana. Oh, gitu. Iya Pak. Iyalah. Boleh langsung aja Pak Mas Rin. Oke Pak, ini kan Pak nggak usah formal Pak ya. Biasa aja Pak Nggak ya. usah. Oh iya. Ini santai aja. Iya, kemarin kan Saya tadi rencana mau lewat HP aja ngarahinnya barusan. Tapi nanti ada trouble pula, sudahlah. Saya buka laptop. oh gitu Pak. Terima kasih nih Pak sebelumnya Pak. Iya. Marian ini sebenarnya Nah, kenapa saya tertarik yang Bapak bilang karena anaknya mau itu yang pertama Pak. iya. Anaknya memang mau untuk belajar kan Pak. Tadi malam Iya. juga kami sempat nyari sampai jam berapa ya? Jam 11-an kalau nggak salah Pak. Iya. Ada ketemu tapi dari dokter siapa ya? Cuma di situnya itu kurang jelas, agak ribet caranya kan Pak. Jadi saya rasa karena Marianinya mau dan saya pikir mampu kan Pak. Ini Iya. alangkah bagusnya ada ya, bukan terobosan sih Pak ya, tapi kan di UIN kita masih jarang. Kan sebenarnya menarik Pak. Nah, kalau cuma kita bahas variabel X1-nya apa pengaruhnya ke Y, X2-nya apa, itu udah biasa kan Pak. Tapi kita menemukan perusahaan mana yang paling bagus kinerjanya terkait X1, X2-nya terhadap Y-nya, itu menurut saya temuan yang menarik gitu kan Pak. Iya. Nah, itu sebenarnya Pak. Cuma kami terkendala, nah dari mana nih menampilkan yang koefisien setiap perusahaan itu Pak. Iya. Iya. Ya, coba aja langsung dibuka Appius-nya. Mungkin langsung share screen. Sudah. Oh, sudah. Ini mana variabelnya? Oh, belum kami masukin. Oh, masukkanlah semua. Sebetulnya yang lebih cepat itu diketik di Excel semua dulu. Udah diketiknya tuh Pak, tinggal lihat, tinggal kopas lah. Karena dia memang link match dengan ini Pak ya. Udah Pak. Kalau ini ada beda tahunnya ya? 5 tahun dia Pak. Oh, oke. 5 tahun berapa perusahaan? 20 Pak. 20. Iya, itu kelihatan itu. 20 dikali 100 Pak. Iya 100 observation. Iya, biasanya gimana mengestimasinya? Coba. Belum pernah estimasi biasa untuk ini ya. Iya, bahwa ini strukturnya sudah panel kan. Biasanya di estimate-nya itu sudah muncul. Coba quick. Gimana ini ya? Ini
cari apanya Pak? Oh, belum pernah mengestimasi data panel. Sudah, maksudnya mulai data panel gitu kan Pak? Iya. Sudah. Nah, coba aja. Coba. Kayak gini Pak. Kemarin kami kayak ngolahnya kayak gini. Oh, itu ya. Oke. Ya, banyak betul caranya. Cara yang saya nggak pahami sebetulnya. Tapi yang penting kan outputnya sama ya. Karena memang banyak metode cara orang mengestimasi data panel kan. Nah, yang penting ini saya lihat strukturnya sudah panel ya. Itu terlihat dari coba tekan estimate tadi. Tekan estimate. Estimate yang mana Iya. tuh Pak? Estimate ini. Ini. Ah ya. Coba. Nah, ini kan kalau udah muncul panel option, berarti dia strukturnya udah panel artinya kan. Itu tandanya bahwa itu sudah software review sudah paham bahwa itu panel gitu ya. Nah, kalau dia tidak panel, dia tidak akan muncul itu. Ya. Oke, diokekan aja. Iya. Oke. Saya ini coba aja ya. Kita coba aja. Coba tekan proc. Saya lupa apakah yang di sini atau yang di sebelah. Coba proc yang kanan aja. Iya, itu. Itu. Tekan make. Coba saya lihat make residual enggak ya di sini. Oh, berarti bukan yang di sini. Yang di kuning. Ya. Nah, ya itu. Ya. Nah, itu. Pilih reshape. Nah, itu. Ubah jadi unstrike. Unstrike. Ini Pak. Iya. Ubah. Nah, itu diketik seriesnya apa namanya? Tadi apa nama seriesnya? Oh. Tahun? Tahun? Saya nggak tahu apa nama series yang dibuat tadi, Mariani. Dibuat di data awal itu untuk seriesnya apa namanya? Kalau saya biasa saya buat tahun judul atasnya. Oh, di data awalnya Pak ya? Iya. Di data Tadi yang buat apa? Tadi buat apa tadi? yang Series itu name misalnya. Oh, series name itu biasanya misalnya itu nama perusahaan apa ya? Nggak buat Maria, nama perusahaan nggak kan? Enggak Pak. Oh. Tapi di urutan datanya ada kan nama perusahaannya kalau data aslinya? Ada Pak. Tapi tadi copy langsung datanya aja Pak. Perusahaannya enggak kami ini. Iya, nanti kita nggak tahu perusahaan mana. Oh. Iya. Jadi di kolom pertama itu sebetulnya harus ada nama perusahaan. Nah, coba ulang lagi, masukkan nama perusahaan di data Epius itu. Gimana caranya? Karena saya nggak pernah pakai cara ini. Iya, saya biasanya sudah diketik di Excel ya, saya tinggal open aja, nggak ada copy paste. Bisa juga sih memang Pak. Iya.
Oh, berarti gini dia Pak ya, misalnya tahun 2019 sampai 2021 perusahaannya ini 5 data, tapi nama perusahaannya Betul, tetap ada di samping. betul. Jadi ada lima tahun pertama itu satu perusahaan kan? Ah, iya betul Pak. Iya kan? Betul Pak. Halo. Iya, iya Pak. Satu Iya. perusahaan. Coba buka Excel-nya, Mariani. Masukkan Excel. Oh, Coba buka data yang ada di Excel itu. Buka data, share screen. Yang Excel-nya. udah Pak, udah. Nah, sebetulnya kalau kayak gitu memang nggak bisa teridentifikasi nih. Jadi kita buat sebetulnya per kolom. Per kolom. Jadi di 2016 itu kita ketik Andro, kita copy paste Andro semua. Oh, Adro semua gitu Pak ya? Iya, Di tahun ini ya Pak. iya. Dia nama perusahaannya langsung. Jadi Adro itu ada 5 berarti di kolom pertama ini. Coba buat tempat lain aja. Buat Copy aja. copy di tempat lain. Perusahaan juga lah, nanti hilang dah. Oh ya, bisa lah, enggak apa-apa lah. Langsung sama perusahaannya Pak. Terserah. Sebetulnya nomor nggak usah. Itu saya lihat ada di BRMS itu kok ada data ekstrim ya? Yang minus-minus itu Pak ya? Enggak, yang 1000 sekian itu. Jangan sheet yang ini ya. Maksud saya jangan sheet ini. Oh, new ini berarti. New betul, jangan di sheet. Kalau di sheet nanti Epius nggak tahu sheet yang mana. Oke, jendela baru, Mar. Iya. Oh, Book baru. Mm-mm. Control N aja. Nanti harus share screen ulang tuh biasanya. Kalau kuantitatif Mariani pakarnya di UIN Pak Novi. Enggak juga. Enggak juga. Karena kalau di ekonometrika itu kita memodelkan berdasarkan teori ekonomi. Nah, Mariani, sementara ya Pak. itu ini apa namanya yang baru loh. Iya, ini Excel baru ini Pak. tapi masih yang lama ini. Astaga. Tadi udah. Bukan sheet, tapi Excel baru, new. Iya. New. Karena kalau kita lain-lain sheet, Epius itu enggak, kadang dia mana yang dia suka aja dia buka. Dia kan nggak tahu ada sheet-sheetnya. Buat Excel baru kan Pak? Excel baru. Iya. Iya. Mungkin yang tampil di kita mungkin ini yang tadi coba di stop dulu. Iya, Stop, share lagi. Oh. Nge-lag mungkin. Itu
tahunnya jangan diganti dengan perusahaan. Tahunnya tetap. Oh, berarti adronya itu jadi 5 gitu Pak ya? Betul, betul, Oh iya. betul. Mar, tahunnya tetap Mar. Ya Pak. Tahunnya tetap. Yang adro itu jangan di merge. Tapi adro gitu. Iya, benar, benar. Berarti dia di unmerge dulu. Yang ini ya Pak. Nah, ya. Betul. Unmerge. Unmet. Klik aja merge, itu namanya unmerge. Ini maksudnya diapain gitu Pak? Klik aja merge. Ya. Merge and center itu. Yang di atas di bawah Ini? web text. Iya. Ya. Oh ini yang adro gitu. Nah, Nah, di copy paste saja copy paste saja. atau ditarik aja ke bawah. Ah, bisa juga. Note. Kalau Sering komputer Pak Erwin ini. Jadi Pak Erwin, Ya Pak. setelah Bapak bantu SPSS saya itu di enrich dengan highest macros itu, Ah, yang udah lengkap itu. ya Pak. Saya kan ketika ngajarin sama mahasiswa di pasca itu, mereka pengen punya itu juga. Saya bilang saya nggak bisa, itu Mas Erwin yang install. Saya bilang, Harusnya sih milenial tinggal cari aja mereka Pak sebenarnya. iya. Oh iya, di pasnya udah mulai kuat ke kuanti Pak ya? Wah, kita memang ada belajar ekonometrika. Oh. Iya. Karena kalau ngajar ekonometrika harus diajar juga ini teorinya, teori ekonominya, ini cara memodelkan secara statistik kan begitu. Mm-mm. Mm-mm. Karena dasar modeling di ekonometrika itu teori ekonomi. Mm-mm. Itu kalau ndak salah Mas Erwin itu, kalau ndak salah, kalau saya yang waktu EPIUS yang lama itu harus dikasih underscore di setiap awal nama perusahaan. Awal nama atau akhirnya Pak? Awal. Oh. Boleh Mar ya? Nah, tapi nanti selesai ini dulu. Iya. Kasih underscore, tinggal kopak aja. Nggak banyak, 100 tuh Pak. Iya. Kalau bingung-bingung nanti boleh juga cara saya langsung aja dari Excel. Tapi kalau mau cara tadi juga nggak apa-apa sebetulnya. Iya. Tapi hasilnya itu sama kan Pak? Sama. Nggak ada. Nah, itu cara input aja. Tapi kalau sudah belajar cara input saya, pada dasarnya mereka setelah tahu itu pada malas ngikut input yang lain. Betul Pak. Karena input yang lain kan harus diketik, copy paste. Kalau saya enggak, langsung aja. Lebih simple Pak ya? Iya. Sudah ya? Udah. Nah, Mariani tugasnya berikutnya kasihlah underscore. Setiap nama perusahaan di awal. Iya, di awal. Tinggal kopak. Karena kalau metode yang lama memang begitu. Di setiap nama perusahaan itu dikasih underscore. Saya enggak tahu juga metode yang baru ini jangan-jangan nggak perlu ya. Atau kita coba aja ya tanpa underscore. Kita coba aja. Ya, kita coba aja tanpa underscore. Boleh Pak. Coba
nama itu hapus saja, nama itu perusahaan aja. Ya. Karena apalagi kalau di spasi itu Iya. di terus Epius itu nggak kebaca itu. Nah, oke. Coba aja ya data ini aja coba. Ada. Pakai data ini aja. Ya, masuk ke Epius, pakai data ini. Perusahaannya juga dimasukkan. Stop dulu ininya, Mark. Share-nya, baru share ulang lagi yang Epius. Iya, nambahin biar ada novelty-nya. Nah, ketik di situ perusahaan nggak? Perusahaan itu kalau nggak salah. Perusahaan yang pertama itu yang tadi, yang pertama Pak? Iya, perusahaan. Oh. Kalau nggak salah ya, itu perusahaan. Coba aja. Ya, nanti kalau salah kita ulang lagi. Nah, kalau yang kedua itu tahun, kalau nggak salah tahun itu. 2000. Enggak, tahun, ketik aja tahun. Oh, ketik aja tahun. Iya. Ya udah tahun. Oke, Nah, Pak. kalau enggak salah, ya tinggal oke aja. Mudah-mudahan bisa. Udah. Nah, kalau udah gini ya, udah. Estimate, coba di estimate. Gimana nih ini? Itu di blok semua atau gimana, Pak? Di perusahaan, tekan perusahaan yang biru, Yang biru. klik 2 kali. Oh. Ya boleh juga. Nah, ini di estimate itu. Estimate. Iya. Lah udah ini. Udah bisa keluar dia. Tinggal ketik di situ. Apa? Y-nya apa? Oh, retur. Return. Apa? Retur, Pak. Return ya, return. Ya, return. Iya. Return. Kalau nggak salah harus pakai tanda tanya. Iya. Ketik yang di common itu C dulu ya, C itu konstantanya. Spasi. Variabel X-nya gitu ya, Pak? Iya, variabel X. Jangan lupa ya tanda tanya di semua variabel itu. Tanda tanya setiap variabel. Begini? Iya, benar. Udah. Udah, Pak. Kalau udah coba oke kan oke. Coba kita tes. Keluar nggak? Nah, oke. Kalau ini udah sama dengan yang tadi.
Mirip kan, coba lihat angka-angkanya tadi. Iya, Benar, Mar. Yang awal tadi. yang awal tadi. Sama enggak? Oh itu kan udah angka yang awal tadi saya ituin kan Pak? Iya, maksudnya sama enggak dengan hasil estimate kamu yang pertama tadi? Iya kayak gitu Pak. Oke, Sama. oke. Sekarang karena strukturnya sudah kamu rubah, ya, sudah kamu rubah. Oh ya, kan belum kita rubah tadi ya. Coba dirubah itu, prok tadi. Yang di sini? Coba. Kalau enggak salah ini sudah bisa ini kalau sudah seperti ini. Coba estimate. Ini press dulu, press dulu. Iya. Ya. Estimate yang tadi. Jangan yang ini. Ini apa nih? Ini yang estimate. Ya, estimate. Iya. Nah, coba buka estimate. Ya. Coba cross sectionnya ganti dengan fix effect. Coba. Oke. Ya, udah. Nah, itu udah itu, Mas Erwin. Udah keluar itu apa konstanta per perusahaannya. Yang paling tinggi, yang paling bagus gitu Pak ya? Tunggu dulu, lihat dulu konstanta atasnya. Coba lihat konstanta atasnya, konstanta. Oke. Kan konstanta atasnya itu kan positif, ya. 0,33. Betul. Kalau positif sama positif tentu lebih besar kan? Positif sama besar. Oh iya betul Pak. Ya. Berarti yang paling besar di positif itu paling bagus. Tapi kalau paling kecil, paling besar di minusnya itu paling nggak bagus. Berarti bisa dilihat dua Pak ya, perusahaan yang paling jelek dan perusahaan yang paling bagus. Iya bisa. Bisa tuh. Tinggal ditambah konstanta awalnya, yang konstanta di atasnya dengan konstanta individunya. Oh ditambah gitu Pak ya? Betul, nanti dapat nilai totalnya. Nah, itulah yang paling besar, itulah yang kinerjanya paling bagus. Misalnya Adro 0,13, 0,14 lah katakan Pak. Ya, Tambah betul. 0,33 dia dibuat hasilnya berapa gitu Pak ya? Iya. Dan nanti ditambahin juga semuanya, baru dilihat. Bisa di inilah Pak, kalau di Excel itu kan bisa diurutkan. Iya, bisa diurut paling besar, paling kecil. Iya, itu akan kelihatan itu. Kalau enggak salah di sini kayak mana ya? 1,2. Mana yang paling bagus itu? 3,4. Kayaknya 3,4 itu yang harum itu. Harum. Ada 3. Coba ke bawah lagi. Ini. Mariani. Oh ya 76 tuh Pak. Oh itu Tiens. Iya. Ini. Iya, Tiens paling bagus itu. Ya. Tiens itu punya kemampuan memberikan return terbesar. Ya. Jadi C itu untuk returnnya Pak. Oh C itu untuk returnnya Iya. Pak ya? Iya. Jadi ketika artinya return yang paling besar ya dari sekian perusahaan itu, yang paling secara rata-rata itu mampu memberikan return paling tinggi itu ada di Tiens. Jadi perusahaan Tien ini adalah perusahaan dengan kemampuan return terbaik dari 20 perusahaan ini. Nah kalau nggak percaya, lihat aja datanya nanti.
data di Excel itu di rata-ratakan aja. Mana yang paling kinerjanya paling bagus akan kelihatan di average-nya. Nah, insya Allah return betul itu. Ya. Nah, itu. Tapi memang harus diolah Pak ya, nggak bisa misalnya kalau dirata-ratakan aja bisa juga Pak. Gimana? Data aslinya dirata-ratakan gitu. Ya boleh juga di statistik deskriptif aja. Kan nanti kan kelihatan berapa return terbesar, berapa return terkecil, berapa rata-ratanya kan? Iya betul Pak. Iya. Tapi ini Nah, lebih istilahnya menampilkan satu cara yang berbeda gitu Pak ya. Iyalah. Jadi dari nilai konstanta nilai konstanta per unit ini kita bisa tahu bahwa jadi perusahaan mana yang kinerja dari aspek returnnya paling bagus. Ya. Jadi bisa ditambah satu pertanyaan atau dua pertanyaan di rumusan masalah. Dari 20 perusahaan yang menjadi objek penelitian, mana perusahaan dengan kinerja paling baik dalam aspek menghasilkan return. Nah, gitu. Nah, gini lagi Pak pertanyaannya Pak. Iya. Jadi kan X1 dia ROE, EPS, PER gitu kan Pak. Kalau di olahan data ini itu mempengaruhi nilai konstanta ini nggak Pak? Gimana? Coba lihat ke atas. Nah, jadi kan ini kan belum, kalau dari model ini kan saya kira ada masalah ya. Karena ini kan OLS nih. Iya Pak. Ya, ada masalah karena banyak sekali variabel yang rata-rata semua variabel tidak signifikan kan? Kalau pakai fixed effect. Jadi kita belum bisa menyimpulkan model ini yang bagus, yang terbaik. Karena model ini masih mengandung masalah. Ya, karena tanda-tanda model mengalami masalah itu hampir ya, ini hampir semua loh. Ya bukan hampir semua ya tidak signifikan. Padahal secara statistik aja kalau banyak variabel yang tidak signifikan dibanding yang signifikan itu lebih banyak, berarti itu tanda-tanda model ada masalah. Ya. Nah, caranya coba di freeze aja dulu yang ini. Kan caranya di weight kan sudah pernah Mariani ya? Apa Pak? Di weight kan. Diobati. Ini pasti ada masalah. Kalau ndak hetero itu auto. Ya. Nah, coba di estimate lagi. Sudah Pak. Ini. Di estimate. Oh ini. Iya. Iya. Ini di weights kan, di weights itu yang no weights itu ubah. Ya. Iya, coba cross-section weight. Iya. Nah, coba oke kan. Nah, itu kan udah pair udah signifikan kan? Sementara yang lain belum. Nah, artinya dengan kita pakai metode weight, cross-section, unweight tadi, itu udah ada yang signifikan satu kan? Udah ada yang signifikan satu. Nah, tapi kita jangan pilih ini karena baru satu. Coba lagi di estimate lagi. Tukar cross-section weight itu dengan period. Iya. Yang ini Pak. Iya. Coba aja. Kalau nggak bisa nanti nggak jadi. Period weight. Iya, coba.
Nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, nggak, memang berarti struktur data nggak memungkinkan itu. Tukar lagi dengan ya period. Oke. Nggak bisa juga terus diganti lagi. Oke. Nah, yang paling bawah tadi. Iya, oke. Nggak bisa juga, Pak. Coba. Nggak bisa juga. Iya. Tadi cuma yang satu yang bisa ya. Cuma pair. Iya. Sebetulnya kalau kamu nanti uji asumsi klasik, nanti kelihatan dia sebetulnya melanggar yang mana, yang pas di OLS tadi. Ya. Caranya gini, coba aja di lockkan semua. Coba. Coba, Mar. Berarti ngulang lagi ya, Pak? Ya di estimate aja, estimate. Estimate. Nah, di sebelum ren itu, log, ketik log. Di sini ya? Di ren. Di rank. Di return. Sorry. Kecil jadi tidak nampak. Log. Buat kurung buka. Kurung. Tutup kurung belakang. Iya. Begitu juga dengan roa, rowe. Lognya mana? Oh. Maksudnya kita transformasi data ke bentuk logaritma ya. Iya. Karena salah satu cara menyehatkan data yang melanggar asumsi klasik itu salah satunya di log kan. Tapi itu bisa mujarab, bisa enggak. Ya. Oke. Cross sectionnya dinormalkan kembali. Jangan itu. Bukan itu. Oh. Yang cross. Ini Pak. Yang wait. Wait itu dinormalkan dulu. Wait. Nah, itu. Oh, ini. No wait. Ya, no wait. Coba di estimate. Oke. Log of. Oh. Ada yang negatif. Nggak bisa di log. Jadi ada nilai negatif yang nggak bisa di log. Berarti nggak bisa pakai log itu. Ya nggak apa-apa lah, oke aja. Mau pakai delta aja. D. Iya, log itu ganti D. Ini Pak. Ya. Atau gini, di depan log itu ada deltanya. Oh, D-log. Iya. Log. D-log. D-log. Tambah D. Ya, tambah D semua. Oke. Nah, coba oke.
Bisa nggak? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Iya, karena ada data itu negatif itu. Iya. Ya, karena ada nilai negatif itu. Iya, berarti nggak bisa pakai lock. Coba D aja. Nggak usah di lock kan. Locknya yang dihilangin. Jadi salah satu cara mengobati masalah autokorelasi itu dirubah, ditransformasi data menjadi first difference. First difference itu nilai delta berarti, nilai selisih. Nah, makanya kita kasih D di situ. Sudah. Nah, coba oke kan? Nah. Oke, ini udah. Coba kita pakai wedge tadi. Oke. Terus Ya, Udah 3 nih, Pak. nah itu kan udah sehat semua dia. Kalau udah 3 itu udah bagus. 1 itu ya wajar aja. Artinya ada 1 variabel yang tidak signifikan, tapi 3 itu udah lumayan bagus. Ya, jadi jelas itu data kamu mengalami auto. Kalau kamu nggak percaya, nanti uji auto pas dia sebelum dideltakan. Ya, pakai uji Darwin-Watson. Kalau nggak auto positif, dia biasanya auto negatif. Tapi OLS mengalami masalah autokorelasi, data mengalami autokorelasi. Ya. Nah, buktinya ketika kita ubah di D, kemudian kita beri apa ya? Obat lah ya. Kalau saya sering mengistilahkan kita beri obat. Ya, kita rubah dari metode OLS ke GLS. Nah, dia udah signifikan. Ya kan? Udah signifikan tuh. Terus pertanyaan yang tadi Pak, ini kan tadi yang Bapak bilang kalau seandainya data aslinya, returnnya kita buat statistik deskriptifnya, itu akan muncul nanti mana yang paling bagus atau mana yang paling jelek gitu Pak ya. ROA EPS pair ini tidak mempengaruhi nilai konstanta ini tidak Pak? Mempengaruhi nilai konstanta. Oh, mempengaruhi berarti Pak ya? Gini, jangan, bukan. Jadi konstanta itu titik. Kalau dibuat kurva, Pak Erwin, Ya, Pak. dia titik starting. Jadi dia tidak mulai dari 0. Jadi dia mulai dari alfa. Jadi 0 nanti ada nilai alfa di atasnya. Dia mulai dari titik itu, Pak. Jadi kita maknai konstanta itu ketika ROE, EPS dan VER itu konstan, artinya tidak mengalami perubahan, maka kinerja return perusahaan sebetulnya juga sudah signifikan. Nah, itu terbukti dari alfa yang juga nilai probability-nya di bawah 0,05. Jadi konstanta itu titik awal, Pak. Di awal. Sementara nilai koefisien itu adalah sudut apa ya? 3 perubahan gitu. Berarti nanti kita menjelaskan Pak bahwa perusahaan A lah yang paling bagus kinerjanya dalam menghasilkan return saham, gitu Pak. Iya. Nah, kalau kita lihat dari sini Pak, ini kan konstanta minus. Konstanta minus ini berarti carilah yang konstantanya jangan yang minus juga. Kalau minus tambah minus kan tambah kecil. Iya.
Berarti cari yang positif juga, yang paling positif. Mm-mm. Karena ini sudah minus, Oh. ya kan? Intinya mana konstanta yang ketika ditambah dengan konstanta per perusahaan itu yang menjadi lebih besar, Itu yang paling bagus gitu. lebih ya. positif, ya ke arah positif itu yang lebih bagus. Nah, terakhir nih mungkin Pak, terakhir pertanyaannya. Setelah kita jelaskan bahwa inilah perusahaan yang paling bagus dalam menghasilkan return saham, kita hubungkan nggak dengan ROA EPS per ini Pak? Enggak. Oh, kita hubungkan maksudnya gimana ya? Maksudnya kan Pak, gimana ya? Kan Oh sebelumnya gini. Iya, jadi itu nilai konstanta itu ketika ROA, ROE, EPS dan VER itu konstan, tidak mengalami perubahan. Oh. Tetapi ketika ROA, ROE itu berubah, misalnya 1%, ya, maka ya return akan naik sebesar 0, akan turun nih. ROA. Jadi ketika ROA naik 1%, itu malah return akan turun 0,042%. Oh. Jadi ini justru ketika profitabilitas perusahaan dari pemampatan aset itu meningkat, justru return yang diterima menurun. Nah itu kan agak bertentangan dengan apa? Makanya cari definisi return itu apa bedanya dengan ROA? Apa Mariani? Kalau ROA itu keuntungan yang diperoleh dari aset perusahaan, Pak. Iya. Kalau return itu laba atau keuntungan yang diperoleh investor dari hasil investasi yang dilakukan. Dari harga dari harga saham. Nah itu, jadi definisi itu memang harus dikuasai betul. Nanti jangan-jangan orang menganggap profit itu sama dengan return. Ya, jadi harus dijelaskan. Saya nggak terlalu paham juga ini kan di manajemen keuangan apa beda return ini. Jadi return itu dari laba, gitu. Ya, return itu keuntungan yang diperoleh investor dari hasil dia melakukan investasi, Pak. Lalu bedanya dengan profit apa? Profit dari ROA tadi? Kalau profit, dia keuntungan yang dikelola perusahaan, kemudian dalam bentuk aset dari aset dia, Pak. Iya. Kalau return itu kan perbandingan antara harga saham yang sekarang dengan yang lalu. Nanti di situ didapatkan keuntungannya, Pak. Dia untung apa rugi di situ. Nah itu perlu sekali ya argumentasi atau kenapa kok kalau ROA naik justru returnnya turun. Karena nilai di sini nih negatif. Kalau hipotesis kamu apa? Positif. Hubungan ROA dan return itu di hipotesis itu positif atau negatif? Di hipotesis. Hipotesis. Hipotesis? Maksudnya kan ada teori yang kamu adopsi, yang ahli-ahli mengatakan bagaimana hubungan ROA terhadap return. Oh, Positif iya, atau negatif? Paham. Kalau dia return ROA-nya naik, dia akan mempengaruhi return juga akan naik, Pak. Nah, itu. Sementara hasil kamu negatif. Kebalikannya. Nah, itu apakah itu salah? Enggak. Kalau prosesnya kamu mengestimasi ini benar, berarti itu memang benar.
Tinggal kamu cari argumentasi kenapa dia justru sebaliknya. Iya. Ada nggak kira-kira jawaban? Karena pasti di studi empiris yang kamu kutip di tinjauan pustaka itu ada yang hasilnya negatif, tidak semua positif. Kalau secara teoritik iya positif, tapi secara empirik ada yang negatif. Ya kan Pak Irwin? Iya Pak, betul Pak. Iya. Contohnya gini, kalau NPF meningkat, berarti risiko pembiayaan meningkat. Betul. Biasanya jumlah pembiayaan mestinya turun. Ya, artinya hubungannya mestinya secara hipotesis negatif. Ya. Tetapi hasil estimasi kita ternyata positif. Semakin tinggi resiko pembiayaan, tapi bank tetap memberi pembiayaan juga lebih tinggi. Nah, ternyata kita lihat iya, ternyata itu pembiayaannya kan mudharabah Pak. Mudharabah itu memang punya resiko yang tinggi, gitu nah, ya kan? Beda dengan murabahah. Ya. Kalau murabahah, iya dia berhubungan terbalik kan. Nah, ini maksud saya jangan dipercaya dulu hasil ini, tapi coba pris lagi, coba pris. Belum tentu hasil ini yang terbaik. Masih bisa kita coba yang tadi-tadi, coba di-estimate lagi. Coba cross sensor. Ini Pak. Yang bawah-bawah. Ini. Di wedge. Coba aja kalau bisa. Anda bisa jangan. Coba lagi period bawah. Karena gini Pak Erwin, ekonometrika ini saya diajarkan itu 60% itu seni. Di sini rupanya seninya. Seninya itu salah satu ini. Ya. Kita mencari mana model terbaik. Ya. Bukan ngakalin, enggak ini kan memang ada metodenya. Iya. Ya. Berarti nggak bisa ya, tadi hanya yang tadi ya? Iya Pak. Nah benar. Jadi kalau kamu mau pakai nilai yang terakhir tadi, memang kamu harus uji dulu metode OLS yang pertama itu ketika dia semua tidak signifikan, tes autokorelasinya, insya Allah itu ada masalah autokorelasi, maka cara pengobatannya adalah phase difference. Ya, kemudian ketika kamu lakukan phase difference kan tampil tadi, maka hasilnya masih tidak signifikan. Nah, kamu coba melakukan treatment yang berikutnya, yaitu melakukan treatment dengan meng-wedge-kan. Jadi memberi bobot ya, atau mengubah, sebetulnya mengubah ya. Mengubah struktur model dari OLS ke GLS. Ya. Karena mengubah dari OLS ke GLS itu juga salah satu metode untuk menghilangkan masalah autokorelasi. Iya. Nah, ternyata bagus tadi. Saya lihat bagus semua itu. Ya. Nah, cuma hati-hati dalam menginterpretasi ya. Karena tadi ada delta, maka Pak Erwin biasanya harus dikasih kalimat perubahan. Ada kalimat awalnya perubahan. Jadi tidak lagi ROA. Perubahan ROA. Tapi perubahan ROA. Iya. Karena kita pakai nilai delta. Delta itu memang nilai selisih.
Nah, jadi kita tidak pakai nilai aktualnya. Kita tidak pakai nilai aktual, tapi nilai diferensialnya. Diferensial. Ya, kenapa nilai diferensial yang kita pakai? Ya karena itu salah satu metode untuk menghilangkan masalah auto. Ya. Dan terbukti sudah kita deltakan masih juga kena. Nah, kita rubah dari OLS ke GLS. Bagus tadi. Nah, tapi kalau tidak mau, misalnya kalau kita mau proses dari awal itu milih common, milih fix, milih random, jangan-jangan random bagus hasilnya. Coba aja random, coba. Sudah di freeze tadi ya? Sudah, Pak. Nah, coba random. Iya. Mana? Jelek. Jelek kan? Ya, kok Jelek. nol semua? Iya, berarti kan jelek. Coba saya lihat estimate. Oh iya, jelek dia. Coba kalau random nggak pakai delta. Oh, tapi ngapus lagi ya. Sebetulnya iya, ngapus lagi nggak apa-apa lah. Ngapus kurung juga itu. Iya. Berarti kalau pakai delta dia Pak harus ada kata perubahan di depannya Pak ya? Iya, betul. Anda tanya EPS, Mar, hilang. Apa, Pak? Anda tanya di EPS hilang. Oh. Tunggu sebentar saya lihat. Oke. Jelek juga Pak. Jelek. Coba saya lihat. Mana? Bentar. Jelek ya? Jelek. Sebentar. Tapi kemarin memang Mar kalau di uji Hausman, uji Chow memang fix effect yang terpilih ya? Iya, Pak. Oh, fix yang terpilih sudah tepat berarti. Oh ini kalau nggak pakai ya? Ini random Pak? Random. Nggak pakai delta? Ya. Jelek ya ini. Ya memang random lah. Coba pakai common. Jangan-jangan common. Iya, itu common itu. Coba oke kan. Nah, kok oh ya. Nah, jelek juga. Coba common di weights kan. Wait. Iya. Oh, udah mulai lumayan bagus kan? Satu pair. Iya, tapi tetap aja nggak anu. Tapi coba yang lain. Nggak bisa ya? Jelek juga. Iya, saya kira Pix tadi yang paling bagus itu. Iya, Pix tadi ya. Pix tadi bagus, tapi harus kamu deltakan. Ya, deltakan. Jadi novelty itu Pak Erwin. Ya Pak.
Keluar tadi Pak. Iya. Jadi Mas Erwin, Iya Pak. si model si apa? Jadi dengan dia pakai model tadi, delta yang di wedge kan, berarti model itu sendiri yang dideltakan itu adalah salah satu novelty di modelnya dia. Novelty. Ya. Jadi dia mendiferensiasikan, melakukan teknik diferensiasi data aktual ke data diferensial. Nah, itu novelty sudah. Ya. Jadi itu bagian dari novelty dari skripsi dia. Nah, kalau mau kasih novelty lagi, itu bisa juga di hasil tadi. Ya, kan hasilnya seharusnya positif. Tetapi hasil kamu negatif. Nah, argumentasi kamu nanti yang bisa kamu jadikan jawaban kenapa hubungan itu negatif, itu adalah novelty lagi. Ya, jadi novelty itu nggak harus datang dari latar belakang saja, tapi boleh datang dari model, boleh datang dari hasil temuan. Ya, jadi hasil temuan kita bisa menghadirkan satu implikasi kebijakan yang orang lain hampir nggak telurkan, ya itu novelty. Ya, ketika model yang kita rujuk di tinjauan pustaka atau di literatur studi literatur itu nggak ada yang pakai model delta, kita pakai, itu novelty kita. Nah itu Pak Erwin. Jadi kadang-kadang kawan itu kaku dalam melihat apa itu novelty. Kalau bagi saya ya model ketika dia dipakai delta sementara rujukan dia yang sebelumnya enggak delta, itu novelty sudah. Ya. Di jumlah variabel juga di tempat lain enggak ada pakai roa yang kita rujuk-rujuk itu di dalam skripsi itu. Nah, kita menambah satu variabel yang kita anggap sangat penting, itu namanya novelty juga. Ya kan? Nah, iya. Nah itu jangan lupa ya. Nanti kalau ditanya penguji mana kebaruan penelitian, ya itu kebaruan. Ya, iya. Nah saya lagi bingung cari, nanti saya lihat dulu sebentar, saya lihat dulu mana yang mengatakan itu perubahan ya. Dulu saya pernah lihat di disertasi saya dulu. Sebentar saya lihat. Sebentar Pak Erwin ya. Iya Pak. Iya Pak. Ada jurnal yang saya rujuk kemarin itu, ada itu apa? Mariani belum pusing kan? Udah pusing. Tapi Oh berarti kalau pusing bener dia belajar Pak. Iya. Kalau nggak pusing berarti dia nggak dengerin berarti. Saya lagi nyari yang mana yang mengatakan itu perubahan ya. Itu aja nanti dicontoh cara dia. Ini sebentar. Saya lupa itu siapa namanya. Saya rujuk dulu itu. Waktu itu Bapak pakai delta juga waktu itu. Iya, di disertasi saya pakai delta. Jadi waktu itu ditanya, kenapa mesti di delta? Ternyata delta itu ya intinya untuk mengobati auto. Sebentar saya sambil ngobrol aja Pak. Saya sambil cari data ini supaya analisisnya terkait itu dibahasakan perubahan itu jelas. Lupa saya.
Gimana Mariani? Ya kan, kalau sudah dengan pakarnya lebih fix lagi kan ininya. Kalau kemarin kan Bapak cuma ngarahin, Mariani lah yang ini. Kalau ini langsung Pak Nopi yang ngarahin. Saya lupa itu yang siapa yang saya rujuk. Bingung juga sih Pak, soalnya tata caranya agak beda jadi. Iya, ya kamu kan yang sebenarnya nggak ada yang salah. Kalau di skripsi itu memang dibuat juga urutan itu kan, pemilihan model, uji asumsi klasik, ini itu gitu kan. Coba tadi Mar yang di terakhir nilai yang bagus itu, coba lihat prisnya itu ke bawah, mau lihat adjusted R square-nya. Yang hasilnya yang bagus tadi loh. Hasil yang paling bagus. Oh iya. Berapa? Rendah. Rendah lah, 8,8%. Tunggu saya lihat mana ya, mana barangnya. Saya nggak lihat mana. Coba tampilkan R square-nya. Yang pas sudah kita deltakan, weights kan, yang signifikan 3 tadi. Ya ini Pak. Mana? Coba besarkan Mar, bisa tuh. R square-nya berapa? Adjusted 0,08. Jadi nanti kan ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Model kamu nggak apa? Adjusted R square itu untuk apa coba? Koefisien determinasi itu untuk apa? Salah satu untuk melihat bahwa model mampu menjelaskan kan? Iya. Goodness of fit kalau disebutkan di buku ekonometrik itu. Nanti kan orang lihat rendah. Pasti dia ngomong ini enggak model kamu enggak R square-nya rendah sekali, artinya model enggak mampu menjelaskan variasi perubahan dari return berdasarkan 4 variabel itu. Itu kan Pak Erwin? Betul Pak. Iya. Jawabannya mudah, ada referensinya itu. Ya. Bahwa data panel itu ya rata-rata data panel karena dia mengandung unsur cross perbedaan antar perusahaan yang kadang-kadang memang selisih antar perusahaan kinerjanya itu jauh, artinya bisa terjadi data ekstrim ya antar perusahaan, perbedaan outlier ya kalau bahasanya outlier. Maka menurut ahli untuk struktur data panel karena dia mengandung unsur cross section tadi yang kadang-kadang memang perbedaannya ekstrim, maka R square itu tidak menjadi ukuran utama. Jadi boleh R square itu rata-rata memang rendah di data panel. Hampir di semua data panel R square-nya rendah. Dan itu biasa dan itu dianggap wajar untuk data panel. Artinya adjusted R square bukan aspek utama ya untuk menilai goodness of fit dari sebuah model. Ya, khusus untuk data panel. Tapi kalau untuk data time series, iya itu menjadi penting sekali, tinggi. Ya. Nah itu ya. Nanti cari aja di internet itu ada. Kamu ketik aja, ya. Kenapa koefisien determinasi data panel pada umumnya rendah? Nah, mungkin begitu. Nanti akan ada jawaban di situ. Ya, kamu kutip aja. Yang penting di data panel itu Darwin Watson ya. Ketika sudah kamu lakukan unweighted, coba lihat nih.
Ya sebetulnya nggak penting lagi kita membandingkan Darwin Watson karena modelnya bukan OLS lagi. Ya, sebetulnya nggak penting ya, karena model GLC nggak perlu asumsi. Tetapi nggak apa-apa lah. Sekarang kita lihat Darwin Watson-nya sudah mendekati 2, berarti kan udah bagus. Ya, coba lihat yang tadi pasti jauh. Sebelum dia di weight dirubah ke GLS, coba lihat mana hasilnya. Ada kamu price tadi? Ada. Tadi Mar yang di freeze tadi. Iya. Atau sebelum dia dideltakan. Nah ini bisa. Yang mana? Yang pairnya bagus tadi Mar. Pairnya bagus sebelum diletakkan kan? PER-nya bagus tadi. Ini. PR-nya tadi signifikan. Oh, enggak semua di freeze-nya tadi. Tapi pasti delta, coba lihat yang ini, delta bawahnya, DW-nya. Iya, 1,8. 1,8 lumayan juga, artinya udah lumayan bagus. Ya. Tapi banyak yang tidak signifikan, itu menjadi jadi gini, untuk melihat bahwa jadi lebih aneh lagi Pak Erwin kalau adjusted R square-nya tinggi tapi nggak ada yang signifikan, nah itu kan lebih aneh lagi. Lebih aneh lagi Pak. Iya. Nah. Jadi kalau untuk kasus data panel, adjusted R square-nya memang rata-rata menurut ahli itu rendah. Ada Pak ya sumbernya Pak ya? Ada. Silakan aja ketik di Google, ada di buku juga. Ya, ada. Jadi ketika membahas data panel, adjusted R square itu bukan menjadi ukuran model baik dan bukan model utama. Ya. Jadi itu harus ditekankan. Nah, saya ini mau lihat sebentar ya, sambil nunggu Mariani, saya mau lihat mana yang mengatakan itu perubahan. Sebentar saya lihat. Siap. Coba kita ke estimate. Oh, tapi sudah nggak ada yang delta tadi ya. Yang delta tadi udah nggak ada ya? Yang di freeze? Oh, yang di freeze nggak bisa dirubah lagi. Tapi nggak apalah. Ya turun tadi bisa di save itu, dibuat nama baru. Nanti dia bisa kesimpan di yang kuning tadi. Bukan ini. Jadi kita nggak bolak-balik ngetiknya. Coba di estimate aja, estimate tuh. Yang ada kotak estimate yang sudah enggak delta tadi. Nah, bukan yang ini. Yang perusahaan. Yang estimate, yang ada estimate-nya tuh. Perusahaan itu. Yang ini. Mar, yang kanan atasnya ya. Iya. Gitu. Coba view kan. Jangan. View. Yang mana Pak ini? Enggak, cancel dulu. Oh, cancel. View. Coba view. Representation. Atau coba iya coba. Ya. Kan begini. Pak Erwin. Siap Pak. Kan begini sebetulnya. Ini C1 ini kan konstanta ini. Konstanta umumnya. Ya. Konstanta. Jadi ketika kita masukkan misalnya ya di ini, di ROA ini kita masukkan 1%. Maka kita tambahkan konstanta C0 dengan C1 setiap kan nanti
1 dikali ini akan ada angka ini, kemudian ditambah dengan konstantanya akan jumlah. Nanti pasti ketika kita masukkan angkanya, pasti akan kelihatan mana ketika kita totalkan, akan kelihatan mana kinerja perusahaan yang paling bagus. Betul. Ya, karena nilai totalnya akan paling besar itu. Jadi misalnya kita perlakukan sama semua, ROA naik 1%, ROE naik 1%, EPS naik 1%, itu naik 1%, kemudian kita totalkan semua. Nah, mana angka yang paling besar nanti? Berarti kinerja itulah yang paling bagus. Ataupun lebih simpelnya yang Bapak bilang tadi, dianggap konstan 0 semua kan lebih itu kalau dianggap konstan. Iya. Bisa juga kita bilang bahwa kalau ketika semua perusahaan kinerja ROA-nya naik 1%, tetap perusahaan itu, yang perusahaan dengan konstanta yang lebih tinggi itu pasti kinerjanya akan secara rata-rata lebih bagus. Betul. Ya. Kenapa? Karena dia start dengan kondisi yang lebih baik. Jadi saya perlihatkan sedikit. Coba stop screen sebentar. Jadi konstanta itu di sini, Pak. Di garis merah ini, di bulatan ini. Jadi dia tidak kita hitung mulai dari titik 0. Betul, Pak. Tetapi dari titik konstantanya, titik alfanya di sini. Berarti ya start dari perusahaan itu sudah berbeda-beda, Pak. Ketika dia ditambah dengan konstantanya masing-masing, berarti ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi secara rata-ratanya dia di garis ini. Jadi kalau konstanta untuk semuanya pasti tepat di garis bulatan merah ini. Tapi kalau konstanta untuk yang per perusahaan itu bisa saja satu atau 3 perusahaan di atas, Pak. Bisa saja sebagian di bawah. Jadi starting point mereka udah beda. Karena memang kinerja mereka mulai dari tidak sama sesungguhnya, kan perusahaannya berbeda, variasi. Jadi kalau bisa saja nanti perusahaan, misalnya tadi perusahaan apa namanya tuh, Tien itu berada di atas sini. Bisa saja perusahaan yang lain di bawah sini. Tetapi kalau secara umum, secara rata-rata untuk seluruh, itu di sini, gitu. Nanti kalau koefisiennya di sini, nih di deltanya ini. Jadi setiap perubahan 1% akan mengakibatkan perubahan return sekian persen. Jadi logikanya seperti itu. Logika. Jadi kita tidak memulai starting point dari estimasi ini, tidak mulai dari titik 0. Nah, sebetulnya Pak, bisa nggak mulai dari titik 0? Bisa. Tapi logika ekonominya nggak masuk, Pak RW. Siap. Karena kan kita memulai bukan dari perusahaan itu mulai bergerak. Iya, Pak. Dia kan sudah running, Pak. Sudah running. Artinya kinerja sebelumnya sudah ada. Sudah. Nah, kalau kita juga ingin kita nggak pakai konstanta, sebetulnya C kita hilangin, dia akan nggak pakai konstanta. Coba aja si siapa nama Mariani, hilangin aja C tadi. Coba saya pris yang ini. Nah, pris dulu. Coba kamu estimate lagi yang itu. Iya. Kamu hapus C-nya. Iya. Nah, ini berarti mulai dari titik 0. Kamu oke kan? Nah, kok masih ada C juga? Seharusnya C-nya hilang. Coba. Sudah dihilangin nggak C-nya?
Sudah, Pak. Hah? Sudah. Sudah ya. Coba digeser ke sudut paling sudut, sudah paling sudut. Sudah, Pak. Nah, coba oke kan. Seharusnya C-nya hilang. Nggak pakai C gitu. Tapi jangan-jangan di model fix selalu dimunculkannya C ya. Kalau di model common baru hilang. Coba di model common lah. Coba di model common jangan hilang. Seharusnya hilang loh, kita nggak. Mungkin mesin menganggap itu otomatis ya. Nah kan kalau di model common kan hilang nih. Nah kalau kita hilangin C, nggak ada C, berarti kita mulai dari titik nol nih. Nah kalau begini berarti kita tidak bisa mengatakan ketika semua konstan berapa kinerjanya, nggak bisa, nggak ada di situ. Nggak ada. Iya. Jadi asumsi sekarang nih ketika nggak ada ROA, nggak ada ROE, nggak ada EPS, nggak ada PER, kinerja perusahaan nol. Nol. Nah, itu logika ekonominya nggak masuk. Nggak masuk. Karena apa? Karena tanpa kan kita mulai bukan dari perusahaan, mulai dari awal dia operasi, dia sudah operasi dari sejak lama. Kita hanya meminjam waktu di akhir atau pertengahan. Sehingga secara ekonomi nggak masuk asumsi bahwa perusahaan sedang berada dalam kondisi nol. Nah, jadi itu logika kenapa C mesti kita masukkan. Karena kita tidak mulai dari kinerja perusahaan sama sekali nggak ada. Ya. Karena sebelumnya perusahaan telah menerima return. Nah, kecuali dia betul-betul pada tahun 2000 berapa itu mulainya tadi? 2016. 2016. Nah, kecuali pada tahun 2016 itu semua perusahaan ini memang mulai berusaha. Iya, nggak perlu return, nggak perlu C-nya, ya kan? Nah itu, jadi kenapa dalam model ekonometrik C itu dihadirkan? Karena memang diasumsikan bahwa setiap perusahaan tidak mulai dari nol, tidak mulai dari, iya. Nah, kalau di ilmu statistik boleh nggak mulai dari nol? Ya boleh saja, karena statistik kan nggak ada medianya. Iya kan? Dia kan ibarat apa ya? Ibarat ibarat ruh, nggak ada tempat nyantolnya gitu nah. Nah kalau ekonometrik itu ruh yang ada tempat nyantolnya, namanya ROE, ROA gitu. Ya, kalau kita belajar statistik ya paling dia bilang median segini, nilai rata-rata begini, nilai ini begini kan, standar deviasinya begini. Ketika kita tanya itu median dari apa ya, dia nggak perlu dijelaskan. Yang penting menghitung median itu begini ya gitu nah. Ya. Nah itu mungkin saya kira bisa lah ya Mariani ya. Kan sudah dapat hasilnya. Nah sebetulnya rumitnya bukan di hasil analisis, sebetulnya rumit ini menginterpretasi hasil itu. Iya. Karena bagaimana membuat angka-angka itu bicara. Jadi kita memberi argumentasi terhadap angka-angka itu berdasarkan teori dan studi-studi empiris sebelumnya. Terutama tadi ya, kenapa return ROA naik tapi return turun? Nah pasti ada teori yang menjelaskan itu. Ada. Contohnya di penelitian saya itu. Kalau utang apa DER-nya itu DER ya, DER-nya meningkat, ada
teori yang mengatakan nilai perusahaan itu turun. Kenapa? Karena sebagian orang menganggap perusahaan yang banyak utang itu bermasalah. Artinya semakin besar struktur utang dalam struktur modal sebuah perusahaan itu biasanya ada yang menganggap bahwa konsumen atau investor akan menghindari membeli saham-saham yang punya struktur utang besar dalam struktur modalnya. Biasanya akan menjauh, artinya nilai perusahaan akan rendah seiring naiknya hutang. Nah, tetapi ternyata ada teori yang mengatakan justru utang yang besar itu membuat kepercayaan sebagian investor terhadap nilai perusahaannya makin bagus. Karena utang yang besar itu mengindikasikan bahwa kreditor saja, bank saja percaya, kok kita enggak. Nah, kan gitu. Nah, jadi ada dua perspektif. Nah, makanya di sini ketika siapa tadi Mariani dapat negatif, jangan mengatakan bahwa ini estimasi salah. Tidak. Ya. Atau ini kayaknya ada yang keliru. Enggak loh. Bisa saja ada penyebabnya gitu nah. Ya, contohnya kalau promosi digencarkan, penjualan naik. Itu kan teori mengatakan gitu. Belum tentu. Belum tentu kan. Kalau promosinya ternyata di stasiun televisi, sementara segmentasi pasarnya di pelosok desa yang jauh terpencil yang nggak ada sinyal televisinya. Iya, ya Mas Yuri. Betul. Ya, nah, jadi ketepatan dalam memilih media untuk promosi juga penting agar sesuai dengan segmentasi pasarnya. Istilahnya berarti interpretasinya bukan dibuat-buat gitu Pak ya. Betul, harus ada backup teori, ya, harus ada backup teori dan studi-studi empiris atau pendapat peneliti sebelumnya. Dan yang penting rasional dan logik. Ya. Jadi boleh ditambah Mariani dengan kalimat-kalimat kamu sendiri dianalisis, asal rasional dan logik tidak bertentangan dengan teori yang kamu kutip. Ya. Jadi bolehlah dinarasikan dengan bahasa kamu sendiri. Karena kalau saya menganjurkan ada di kesimpulan itu menurut pendapat saya berdasarkan hasil penelitian, menurut pendapat saya itu mesti keluar. Ya, karena kapan lagi kita mengatakan pendapat saya? Ya, jadi ruangnya memang di pembahasan itu, di hasil itulah ya, setelah kita ngutip orang, baru terakhir kita menurut pendapat saya, gitu. Ya, supaya nanti dikutip orang itu menurut kamu gitu lah. Bukan orang mengutip pendapat orang lain dalam skripsi kamu. Jadi gitu Pak Erwin, sarankan juga dia nanti ya membuat bahasanya sendiri. Jadi berdasarkan studi empiris dan teori-teori dan hasil penelitian menurut saya gitu. Iya. Ya, supaya dikutip nanti kan. Iya Pak. Iya. Oke, itu mungkin yang bisa. Ya, inilah ilmu yang sedikit nih Pak Erwin. Udah banyak banget nih Pak. Saya termasuk yang belajar juga ini. Enggak juga. Ini sebetulnya kalau di kelas enggak belajar kita ini, Mbak. Ini sebetulnya karena kita rajin-rajin nemukan kasus hasilnya begini, lalu kita cari-cari jawabannya apa sih, ya gitu nah. Iya.
Jadi learning by doing juga ini. Ini pentingnya juga itu Pak ya. Jangan malu bertanya Pak ya. Kalau nggak sesat terus Pak ya. Oh iya. Karena Aduh. saya diamkan kemarin kan Pak, kiranya ya jadi apa jurisprudensi jadinya kemana-mana nanti gitu terus padahal salah gitu kan Pak. Oh iya. Hmm. Iya. Iya. Jadi post truth namanya Pak, membenarkan yang biasa, bukan yang membiasakan yang benar. Iya. Oh iya biasanya begini, oh iya biasanya begini gitu kan Pak. Oh, nggak bisa lah. Ya, harus ada argumentasi. Iya. Argumentasi. Ya, jadi tinggal nambah itu kinerja perusahaan mana yang paling bagus sudah bisa itu Iya. dari hasil itu. Iya. Dan mana kinerja yang paling jelek ketika semua variabel independen itu konstan. Nah, nanti disebut di penjelasan saja, jangan di pertanyaan penelitian. Nah, jadi kata-kata konstan itu nggak perlu ada di rumusan masalah, tapi di pembahasan saja. Tapi disatuin aja pertanyaannya bisa Pak ya? Perusahaan mana yang return sahamnya paling bagus dan perusahaan mana yang paling jelek? Yang jelek. Paling buruk lah. Paling buruk. Paling buruk. Ya itu aja, satu pertanyaan aja. Iya. Sudah Mar? Sudah Pak. Cukup? Ya, kami sekali lagi terima kasih nih Pak Nopi. Oh iya, sama-sama. Ya, karena kami masih perlu tuntunan Pak Nopi nih. Kami takut tersesat kan? Kalau tersesat di jalan yang lurus masih oke Pak. Ini tersesat di jalan tadi yang... sebetulnya nggak sesat. Sudah saya lihat sudah benar tadi. Cuman kalau struktur data yang di awal yang dipakai, dia tidak akan muncul tadi Pak, yang unstraight tadi. Unstraight tadi Pak. Ya, unstraight itu nggak akan muncul kalau struktur yang awal dipakai. Ini izin juga Pak, saya record nih sebenarnya Pak. Oh, nggak apa-apa. Ya, Nggak supaya apa-apa. jadi nanti saya belajar lagi kan, saya lihat lagi gitu Pak. Iya. Iya. Sekali lagi makasih banyak nih Pak Nopi. Ya, mari. Mengganggu waktunya banget nih Pak. Mari. Oke Pak. Mari. Sama. Live. Siap Pak. Makasih Ya, Pak. siap. Selamat beristirahat Pak kembali Pak. Makasih Bapak.